Shalom, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Semoga teman-teman terus pegang setiap prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing akan kebenaran firman Tuhan yang kejadiannya baru aja saya alami dan saya rindu untuk saya pun membagikan sama teman-teman. Kiranya teman-teman boleh belajar sesuatu juga dan menjadi berkat buat teman-teman. Saya teringat akan kesalahan yang telah saya lakukan sebagai manusia. Bahkan ada juga yang masih saja berkali-kali dengan sengaja saya melakukan suatu dosa tersebut. Dan itu karena kesalahan kecil yang saya lakukan dan akhirnya berdampak besar bagi hidup saya. Saya pun sering merasa bodoh, seringkali benar-benar merasa bodoh dan kenapa sih masih aja saya hidup di bawah standar kebenaran firman Tuhan sampai saat ini. Dan tiba-tiba saya mendapatkan suatu hal di pikiran saya tadi malam itu tentang berjaga-jagalah. Ketika saya pulang, saya diingatkan lagi tentang berjaga-jagalah. Lalu pas tadi pagi saya baca firman Tuhan, pas banget tentang berjaga-jagalah di Markus pasal yang ke-13. Dan respon saya pagi tadi adalah saya meresponi untuk doa puasa, saya minta ampun sama Tuhan, saya doa, saya mohon pengampunan Tuhan, bagaimana untuk memperbaikinya. Saya benar-benar berserah, hanya bersandar kepada Tuhan, tolong ajar saya untuk memperbaikinya. Dan hal yang saya mau bagikan kali ini ada di pasal yang selanjutnya, di Markus pasal yang ke-14. Namun, karena saya ketika membacanya lagi dan lebih lengkapnya ada di kitab Matius, saya mau bagikan tentang murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus ini di dalam kitab Matius, yaitu tentang Petrus dan Yudas Iskariot. Dalam keempat Injil yang diceritakan bahwa ada dua murid Tuhan Yesus Kristus yang telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Yang pertama adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Yang kedua adalah Petrus yang telah menyangkal Yesus. Dan di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 69-75, judul perikopnya Petrus menyangkal Yesus. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu," dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sementara di kisah Yudas ditulis dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 1-10. Judul perikopnya Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ayat 1, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ayat 2, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri."
Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ayat 6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Ayat 7, sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Ayat 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ayat 9, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ayat 10, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, di Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 10, Yudas setelah menjual Yesus seharga 30 keping perak kepada imam kepala dan tua-tua, akhirnya ia menyesal. Penyesalan itu karena ternyata ia sadar bahwa ia telah menyerahkan Yesus yang akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan respon Yudas, dia kemudian menghadap imam kepala dan bermaksud untuk menyerahkan uang 30 keping perak tersebut kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dengan harapan hal itu dapat memperbaiki keadaannya. Namun, ternyata imam kepala dan tua-tua itu tidak peduli dengan uang itu. Bagi mereka yang penting adalah Yesus akhirnya dihukum mati. Dan Yudas Iskariot merasa telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Yudas akhirnya tidak berpikir panjang. Ia melemparkan uang tersebut lalu pergi dan menggantung diri. Tentu itu suatu hal yang fatal yang telah dilakukan oleh Yudas. Tapi teman-teman, untuk Petrus setelah sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus, ternyata begitu ditanya orang lain, dia bisa takut, bahkan ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan di kitab Lukas juga diceritakan bahwa saat ayam berkokok, Tuhan Yesus berpaling dan memandang Petrus. Bisa teman-teman bayangin ya, perasaan Petrus saat itu. Petrus yang beberapa jam yang lalu udah berbicara, istilahnya udah berkoar-koar lah ya, bahwa ia tak akan pernah meninggalkan Yesus. Ternyata dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal peristiwa itu belum lewat 1 hari sejak perkataan Petrus sebelumnya. Dan saya yakin Petrus pasti malu dan sedih sekali. Bahkan dikatakan bahwa ia sampai menangis terseduh-seduh dan pergi keluar. Saya yakin pada saat ia melihat tatapan Tuhan, ketika ayam berkokok, pasti Petrus pun merasa bahwa lebih baik aku mati aja deh, daripada menanggung rasa malu dan rasa bersalahnya. Tapi ya itulah teman-teman, perbedaan Yudas dan Petrus. Ketika Yudas menghadapi masalah, ia lebih memilih jalan pintas, yaitu mati. Sementara Petrus, ia memilih untuk tetap hidup dan menjalani konsekuensi yang akan perbuatannya. Dan pada akhirnya dikatakan di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, judul perikopnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, 'Ikutlah aku.'" Ini adalah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya pada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematiannya. Ia menunjukkan kepada Petrus bahwa pertobatannya itu diterima, dan Petrus dipulihkan lagi menjadi murid dan rasul Yesus Kristus. Keputusan Petrus untuk tidak memilih jalan seperti Yudas akhirnya menjadikan Petrus sebagai batu karang jemaat mula-mula. Bahkan sekali berkhotbah bisa sampai 3.000 orang menjadi percaya. Dikatakan di kisah para rasul yang kedua ayat 41. Petrus bahkan menulis 2 kitab yang dimuat dalam Alkitab di 1 Petrus dan 2 Petrus. Walau pada akhirnya Petrus mati juga, tapi ia tidak mati dengan cara yang memalukan seperti Yudas. Tradisi mengatakan bahwa Petrus mati dengan disalib terbalik karena Petrus merasa tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman pernah melakukan suatu kesalahan yang fatal dalam hidup ini? Apapun kesalahannya, besar ataupun kecil deh. Dan apalagi kesalahannya bisa dibilang kesalahan yang tak termaafkan. Itu bisa suatu kelalaian, atau bahkan hal itu pun ternyata berdampak besar bagi kehidupan kamu saat ini, hingga saat ini. Dan kamu merasa hal itu pun berdampak bagi orang-orang sekitarmu. Ingatlah hal yang barusan saya bagikan. Ingatlah renungan hari ini, bahwa tidak ada kesalahan yang tidak dapat diampuni. Caranya, ia datang, akui dosamu, bertobat seperti Petrus, bukan pilih jalan pintas seperti Yudas. Atau karena merasa udah banyak begitu melakukan kesalahan, sehingga kamu dengan sengaja terus melakukan suatu kesalahan, dan akhirnya setiap kesalahan yang dilakukan itu udah merasa itu bukan suatu hal yang salah, karena udah terbiasa untuk melakukannya. Alkitab menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman-Nya ada di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Beginilah firman Tuhan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ayo teman-teman, saya pun belajar untuk menjadi seperti Petrus yang mampu bangkit dari kesalahannya, dan bahkan setelah itu dipakai Tuhan secara luar biasa dalam membangun kerajaannya. Apapun kesalahan kita,
minta ampun, datang kepada Tuhan, dan ayo sadar untuk kembali menjadi orang yang baik, orang memegang prinsip nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan sampai sengaja melakukan dosa lagi atas hal yang kita udah tahu itu adalah suatu hal yang salah. Dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 34. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 34. Beginilah firman Tuhan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Bagiku, kisah Alkitab pada hari ini, dan sambil saya juga doa puasa, ini benar-benar memberi saya kekuatan bagaimana untuk saya bertobat dan menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang benar-benar pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Saya bertanya-tanya, apa saya masih dapat kesempatan? Saya udah gak layak. Namun tiba-tiba suara berkata, kamu emang gak layak tapi kamu dilayakkan. Kamu kan orang yang benar namun kamu dibenarkan. Dan aku mendapatkan sesuatu hal bahwa kamu masih hidup kan? Kalau begitu, itu adalah kesempatan. Ayo perbaiki dan berjaga-jagalah. Apakah kamu mau ketika ternyata waktunya sudah tiba untuk diangkat, namun ternyata kamu saat itu sedang melakukan dosa dan tidak ada kesempatan untuk dapat minta ampun atau bahkan bertobat? Nah, ketika masih hidup, itu adalah kesempatan kita untuk kita memperbaikinya, untuk kita dapat bertobat, dan jangan lagi sengaja berbuat dosa. Dan izinkan saya untuk menaikkan pujian penyembahan yang udah Tuhan kasih, udah Tuhan berikan pada saya tahun lalu. Lagu pujian penyembahan ini pas saya buat juga, saya sedang merenungkan di mana saya hidup di bawah standar kebenaran firman Tuhan. Agung mulia perbuatanmu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, aku percaya padamu. Betapa hebat Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan Yesus. Hatiku bersyukur kepadamu, jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Betapa hebat Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan Yesus. Hatiku bersyukur kepadamu, jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Ada kata-kata besar di situ. Besar di situ maksudnya adalah besar kasih setianya Tuhan. Jika kita masih hidup, itu semuanya karena kasih setia dan anugerahnya. Dan mari teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk naikkan pujian sebagai penyembah kepada Tuhan dari awal. Haleluya. Agung
Mulia perbuatan-Mu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, aku percaya padamu. Betapa hebat Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan Yesus. Hatiku bersyukur kepadamu, jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Betapa hebat Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan Yesus. Hatiku bersyukur kepadamu, jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Sekali katakan, betapa hebat Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan Yesus. Hatiku bersyukur kepadamu, jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Jiwaku pun bersyukur, ku percaya padamu. Semoga teman-teman terberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Semoga teman-teman terberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.